warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Juniarti. Saya mahasiswa dari LPTK Universitas Tanjung Pura yang akan melaksanakan PPG di Sekolah Islam Al-Azhar Kairo, Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Miss. Sikap berdoa. Semuanya sudah siap belajar hari ini ya? Iya. Oke, Ibu Revi mau tanya, ada tidak yang tidak hadir hari ini? Masuk semua, Miss. Alhamdulillah, berarti kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita bisa belajar seperti biasa. Oke. Selanjutnya Ibu Revi mau mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap? Siap. Oke, silakan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Oke. Baik, kenapa setiap di awal pembelajaran kita harus menyanyikan lagu wajib nasional? Miss, karena cara kita untuk menghormati jasa pahlawan adalah dengan belajar sungguh-sungguh. Baik anak-anak, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang prosa. Hari ini kita akan belajar pembelajaran yang baru. Kalau minggu lalu anak-anak sudah mengerti tentang prosa, bahwa prosa adalah cerita yang tidak terikat oleh rima. Namun pada pembelajaran ini Ibu Revi akan menjelaskan tentang puisi, di mana materi ini terikat dengan bait, baris, kemudian rima. Tepuk semangat. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Nah, sekarang Ibu Revi akan tampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, coba dilihat. Yang pertama, membuat puisi melalui peta pikiran dengan tema adaptasi makhluk hidup. Itu yang pertama. Ada lagi yang kedua. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Oke, anak-anak, lihat bahwa Allah menciptakan semua makhluk hidup itu dengan ciri-ciri masing-masing, sehingga makhluk hidup itu bisa bertahan di tempat di mana mereka tinggal. Contoh keistimewaan unta dalam Quran surat Al-Ghasyiyah, ada syarat tubuh unta itu ya, yang memang dia bisa bertahan di gurun. Apa saja? Tuh lihat untanya, lucu ya. Tuh. Nah, lihat bulu mata untanya, kelihatan nggak? Nah, bulu mata unta itu panjang-panjang, nak. Tapi bukan ditambah bulu mata palsu, bukan. Ya, coba lihat, kepalanya terlindung dari pasir. Coba, bulu mata memiliki sistem pengaitan. Jadi bulu matanya itu panjang, memiliki sistem pengaitan. Dalam keadaan bahaya, bulu ini bisa secara otomatis tertutup. Marilah kita menyanyikan lagu adaptasi hewan. Yuk, 1, 2, 3. Kamuflase, sesuaikan diri, persis seperti tempat tinggalnya. Ada mimikri seperti bunglon, kulit berubah
berwarna-warni. Aska, apa saja hal-hal penting yang Aska bisa lihat di video tadi, yang bisa Aska tangkap dan Aska anggap bahwa oh ini pengetahuan baru bagi Aska? Di video ini saya menemukan banyak jenis tumbuhan yang sebelumnya tidak saya ketahui. Hewan. Oke, sekarang sepertinya sudah agak gelisah ini. Coba berdiri dulu, berdiri. Berdiri, semangat ya, kita ice breaking dulu. Tentang apa ya? Oh, tepuk tempa-tempa. Bisa semua kan? Bisa. Semangat ya. Insya Allah. 1, 2, 3. Tempa, sentuh siku. Lasso 1, 2, 3. Lasso 1, 2, 3. Angin sejuk, ikut serta. Sang juara, tangkap lalat, pindah tangan, buang tanah, injak. Oke, thank you. Silakan duduk kembali. Baik, Ibu Revi akan jelaskan materi mengenai adaptasi. Kan materi tentang adaptasi makhluk hidup. Silakan nyalakan airdrop. Ibu Revi mau airdrop. Yang sudah selesai airdropnya boleh kirim ke teman yang belum mendapatkan airdrop. Oke, baik. Nanti sisanya Ibu Revi kirim siso. Coba lihat ke depan. Lihat di situ. Penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini hewan apa, Nak? Yang warna pink. Flamingo. Di sampingnya anak ayam atau anak bebek? Bebek atau ayam? Oke, itu adalah anak ayam ya. Kalau anak bebek ada apa? Ada selaput di kakinya. Ini tidak ada selaput. Flamingo. Ibu Revi pernah baca artikel ya. Kalau flamingo itu ternyata warnanya pink cerah. Ya, warnanya pink cerah. Tapi flamingo tiba-tiba bisa luntur warnanya. Karena apa? Karena air. Karena apa? Flamingo itu bisa luntur. Warna pinknya itu bisa luntur. Kenapa? Ternyata flamingo itu juga bisa lelah. Ketika flamingo ya punya anak, flamingo lambat laun warnanya semakin pudar. Ya, kalau manusia mungkin dia sibuk ngurusin anaknya, jadi capek, jadi warnanya berkurang. Memang seperti itu flamingo, kalau dia punya anak, warna pinknya akan pudar, seperti itu. Ya, tapi nanti ketika anaknya sudah besar, warna pinknya kembali. Sama, mungkin seperti mama kalian, ketika melahirkan kita, tuh ngurusin dari memberi ASI, memberi makan, mama capek. Untung kulitnya tidak pudar juga, ya kan, seperti flamingo. Tapi mama tetap semangat membesarkan anak-anak mama, ya. Kalau flamingo setelah anaknya besar dia akan kembali ke warna yang asli. Coba lihat di depan, perhatikan baik-baik. Quran surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Coba Ibu Revi minta bantuan Farhan untuk membaca. Dan Tuhan mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di rumah-rumah yang didirikan manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempurlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat-obat yang menyembuhkan manusia.
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Oke, Masya Allah, berarti di dalam perut lebah itu ada madu. Ya, madu itu bisa menjadi obat. Oke. Coba lihat ya ke depan. Penyesuaian hewan dalam memperoleh makanan. Mulutnya kupu-kupu, coba lihat mulut kupu-kupu. Tuh, mulutnya kupu-kupu seperti spiral. Berguna untuk menghisap. Iya, nektar-nektar. Kalau manusia mulutnya seperti itu tidak? Mau mulutnya seperti mulut kupu-kupu? Nah, spiral mulutnya itu. Kenapa ya mulut manusia itu spiral? Oh, karena dia suka menghisap nektar. Ya, tapi kita diberikan bentuk mulut yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya, Farhan ketawa Farhan. Mulut penjilat pada lalat. Karena lalat suka menjilat, jadi bentuknya seperti ini. Ya. Iya, tapi kita tidak menjilat terus, Atar. Kalau lalat itu kan suka menjilat. Nah, kalau manusia itu tidak menjilat. Bisa digunakan untuk berbicara, tapi kalau lalat seperti itu. Jadi mulutnya lihat tuh, ya. Mulut penusuk, penghisap pada nyamuk. Seperti lembut kalau pegang nyamuk itu, kalau kalian pukul, misalnya marah tuh digigit nyamuk, dipukul, ternyata nyamuk itu mudah sekali hancur badannya. Tapi ketika dia menusuk, maka itu seperti suntikan tajam sehingga darah kita bisa disedot oleh nyamuk. Yang terakhir itu mulut penggigit, pengunyah pada belalang. Pernah nggak lihat belalang ngunyah? Kan dia suka ngunyah rumput. Nggak pernah lihat belalang? Oh, pernah. Bentuk paruh coba lihat. Pelikan, bangau. Paruhnya panjang, berkantong besar, jadi dia bisa memasukkan ikan ke dalam sini. Ya, gitu nggak bentuk mulut manusia? Mau kalian bentuk mulutnya itu? Nah, nanti kita disangka punya penyakit gondok kalau manusia seperti itu, ya. Burung elang, burung hantu. Tuh, lihat bentuknya. Untuk apa bentuknya seperti itu? Ternyata Allah menciptakan bentuk paruhnya seperti itu untuk mengoyak daging karena dia pemangsa daging. Coba kalau mulutnya seperti bebek, nggak ngeri ya lihat burung elang biasa saja, tapi karena seperti itu ya menukik dengan tajam kemudian bisa menyobek-nyobek mangsanya. Ini jenis paruh pemakan biji. Ini lucu ya bentuknya karena dia cuma makan biji tuk 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 tuk. Paruhnya pendek, tebal dan runcing untuk memecah biji-bijinya. Oke, coba dibaca. Burung kolibri, Fatan. Jenis paruh, penghisap madu, ciri dan fungsi paruh kecil, runcing dan panjang untuk memudahkan burung penghisap madu yang ada di dasar bunga. Oke, lihat sangat tajam runcing ya sehingga dia bisa masuk ya menghisap madu-madu pada bunga. Itu juga jenis paruh penghisap, burung pelatuk. Bentuk kaki, oke, bentuk kaki burung nuri, petengger. Jadi dia membantu supaya dia bisa bertengger di dahan-dahan. Kemudian jenis kaki pengais ayam. Pernah nggak lihat ayam? Pernah. Gimana kakinya? Nah, suka mengais-ngais seperti itu ya. Lanjut lagi, bebek. Nah, tadi yang ada yang terkecoh, itu bebek atau ayam kata Ibu Revi yang di awal tadi. Ada yang jawab bebek, ada yang jawab ayam. Lihat bebek. Bebek itu kakinya berselaput supaya bisa berenang. Pernah nggak lihat penyelam? Kakinya seperti apa? Yang kaki tambahan itu yang dari karet? Iya, seperti kaki bebek. Kaki pemanjat, ternyata burung juga bisa memanjat. Burung pelatuk bisa memanjat. Burung elang, lihat kakinya, elang. Sudah paruhnya runcing, kakinya melengkung tajam sehingga dia bisa mencengkram mangsanya dengan cepat. Gigi, coba lihat. Tuh, giginya buaya. Taringnya tajam. Iya. Ini kucing ya. Dia juga punya taring tapi kucing lucu, nggak seperti buaya. Bentuk gigi. Nah, bentuk gigi apa itu ya? Bentuk gigi seri, lihat. Giginya itu kotak-kotak. Gigi seri ini gunanya untuk apa? Untuk memotong makanan ya. Tuh lucu banget tuh. Giginya seperti gigi manusia. Nah, ini bentuk gigi hewan pemakan segalanya. Ada gigi seri, taring, gigi seri,
taring, dan geraham. Sama seperti gigi kita. Tapi kita bukan Oke, nah ini coba perhatikan baik-baik. Ini adalah penyesuaian makhluk hidup. Yang pertama ada mimikri, kamuflase, autotomi, kelenjar bau, dan mengeluarkan bisa atau sengat. Mimikri, coba lihat, hampir tidak kelihatan apa yang sedang berada di daun itu. Ya, bunglon. Bisa berubah warna sesuai dengan benda atau lingkungannya yang ditempelin oleh bunglon. Jadi kalau dia nempel di warna merah, dia akan berubah menjadi merah. Kalau di tanah, dia akan menyamarkan diri menjadi tanah. Kamuflase, ya, berkamuflase, jadi dia bisa menyamarkan dirinya. Contohnya belalang. Ya, dia bisa menyamarkan tubuhnya seperti daun. Autotomi. Apa autotomi? Kira-kira kalau putus bisa tumbuh lagi nggak? Bisa ya. Jadi ketika dia memutus ekornya, bukan berarti dia tidak bisa tumbuh lagi. Nanti dia akan tumbuh lagi. Contoh hewannya apa? Cicak, kadal, tokek, dan laba-laba. Oke. Kelenjar bau. Coba dibaca Rifki. Beberapa hewan melindungi diri dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Contohnya walang Sangit dan siku. Oke. Jadi kalau ada musuh yang mau mendekat, dia mengeluarkan bau yang menyengat atau bau yang tidak enak, ya. Tidak bisa kita beri deodoran, bukan ketiak manusia, ya. Tapi memang benar-benar Ibu Revi pernah dihinggapi sama walang sangit, itu bau banget. Iya, sampai ganti baju. Digigit juga. Nah, digigit. Di rambut saja. Nah, di rambut. Iya. Iya ya, pernah ya? Su ya. Coba lihat yang mengeluarkan bisa dan sengat. Ular dan apa itu satunya? Ubur. Oke, udah tahu ya. Mimikri sama. Oke, selanjutnya Ibu Revi akan jelaskan tentang puisi. Oke, Ibu Revi mau minta bantuan untuk anak-anak membacakan materi yang ada di depan. Oke, coba Ihsan. Oke, lanjut ya. Ciri-ciri puisi. Silahkan Fahira. Ciri-ciri puisi. 1. Bersifat ungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif. Perhatikan irama atau bunyi. Oke, terima kasih. Lanjut unsur-unsur puisi. Silakan dibaca oleh Galib. 1. Tema adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. 2. Rasa atau feeling pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Oke ya. Jadi puisi itu adalah bentuk karya sastra mengungkapkan hati dan perasaan kita. Boleh ditambahi dengan imajinasi. Kemudian biasanya menggunakan bahasa konotatif, bahasa kiasan. Contohnya, matahari diganti raja siang, diganti juga dengan mentari. Bulan diganti dengan dewi malam atau rembulan. Bisa seperti itu. Kemudian unsur-unsurnya tadi yang sudah dibaca oleh Galib ada temanya. Jadi misalnya temanya tentang kesedihan, tentang persahabatan, tentang kebahagiaan, boleh ya. Kemudian ada rasa, bukan rasa asam manis pedas seperti yang kita cicip, bukan, tapi ada rasa yang misalnya rasanya sedang gundah, misalnya sedang sedih, ya kalau bahasa anak-anak lagi mellow, lagi galau, ya kan, bisa itu dituangkan di dalam puisi. Selanjutnya silakan dibaca oleh Adi. Yang dimaksud nada atau suasana pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya.
Oke, jadi ada nada, berarti bagaimana penyair membacakan puisinya. Dan yang terakhir amanat, ya. Jadi amanat ini di dalam puisi itu biasanya ada pesan yang disampaikan. Baik, sekarang siapkan iPad-nya, Ibu Revi akan airdrop tugas LKPD, ya. Namun sebelumnya Ibu Revi mempersilakan anak-anak untuk bertemu dengan kelompoknya yang sudah Ibu Revi bagikan di SISO semalam. Masing-masing kelompok. Oke. Baik. Ibu Revi akan share LKPD Oke. Setelah Ibu Revi akan share LKPD, jangan dikerjakan terlebih dahulu. Ibu Revi akan memberikan teknis cara menjawabnya. Paham? Silakan nyalakan airdropnya masing-masing. Sudah masuk? Ada yang belum terkirim? Oke. Buka Acrobat kan? Ya. Coba dilihat, ada 2 LKPD. Yang pertama, per kelompok, Ibu Revi ingin anak-anak secara per kelompok mengidentifikasi, ya, jenis penyesuaian diri makhluk hidup yang ada di gambar. Setelah dituliskan, kemudian anak-anak membuat skema atau peta pikiran puisi berdasarkan tema yang sudah dipilih, yaitu mengenai adaptasi hewan dan tumbuhan. Misalnya ketika membuat peta pikiran, satu mendesain gambarnya, kemudian yang lain menuliskan kira-kira mau membuat tema apa, misalnya tentang teratai, tulis tuh di sampingnya, teratai mahkota yang indah, ya. Yang satunya mendesain bentuk teratai. Paham? Paham. Oke, sekarang Ibu Revi berikan waktu sekitar 15 menit kurang lebih untuk mengerjakan. Yuk, silakan dikerjakan. Kerjakan yang adaptasi terlebih dahulu, kemudian kerjakan peta pikiran puisi secara berkelompok. Puisinya buat 4 baris saja ya. Terus pakai nama kelas sendiri atau kelas ini? Oke, kelompok lain ada yang satunya mengerjakan identifikasi, satunya mengerjakan skema. Ayo, silakan berbagi. Ayo, kelompok Tama, siapa yang mengerjakan adaptasi, siapa yang mengerjakan skema? Ayo, segera. Apa? Ini adaptasinya itu ya, kayak melindungi diri. Iya, bagaimana cara melindungi diri? Ayo nak, ayo nak, ayo. Kenapa? Ya, sama-sama berarti. Ya. Misalnya kamuflase gitu, ya. Ya, Farhan? Kenapa? Tidak harus, boleh 4, boleh 5, ya. Komponen-komponen boleh 4 atau 5 juga boleh, tidak harus 6. Oke? Apa ya jenis penyesuaian diri? Apa coba? Bersebut jadi Iya, benar.
apa? Jangan dihapus. Ini aja. Boleh. Oke, udah siap? Silakan maju perwakilan dari kelompok 2. Silakan maju. Ayo. Share screen. Yuk, share screen. Iya. Maju ke depan, silakan. Oke, kelompok lain silakan perhatikan ke depan. Silakan Filza, Farhan dan Tama maju ke depan. Besarkan sedikit nak tulisannya nak. Di zoom. Skemanya? Sudah skemanya? Oke. Lurus. Oke. Ini hasil dari puisi yang sudah dibuat oleh kelompok 2. Silakan dibacakan hasilnya. Filza mau coba bacakan? Yuk. Betapa aku dibuat bersama. Kau lindungi diri dengan durimu. Sungguh kau sangat kokoh. Walaupun terasa sepi, kau tetap tegar. Oke, bagus puisinya? Bagus. Silakan duduk, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Oke, kelompok 2 tadi membuat puisi tentang kaktus. Sekarang Ibu Revi tanya, menurut kelompok 4, berapa nilai puisi untuk kelompok 2? 9/10. Ayo diskusi dulu berapa? 90. Yuri, silakan duduk Yuri. 98. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, untuk kelompok selanjutnya akan Ibu Revi lihat presentasinya untuk pertemuan di minggu depan. Oke. Anak-anak, jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini adalah, siapa yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya apa pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Pembelajaran hari ini apa? Kelompok yang belum, kelompok 1 coba. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini, Galip? Kesimpulannya ini, Miss. Apa? Fatan. Fatan, ada yang bisa menambahkan? Agar bisa mengetahui bagaimana cara ada adaptasi hewan dan tumbuhan. Oke, bagus ya. Menurut Fatan, kesimpulan hari ini kita bisa mengetahui bagaimana adaptasi hewan dan tumbuhan. Kemudian, Ibu Revi mau tanya nih sama anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Seru? Oke. Seru, walaupun di zaman kabut ya, Palembang penuh asap dan kabut, kalian tetap semangat belajar. Oke, Ibu Revi acungi jempol. Kemudian Ibu Revi minta saran dong, kira-kira saran anak-anak terhadap Ibu Revi bagaimana untuk pembelajaran selanjutnya? Mau ditambah apa gitu? Ada nggak saran? Ditambah kahut. Oke, ada lagi? Nanti Ibu Revi buatin kahut. Nadia? Tanya jawab. Fatan? Buat pertanyaan yang lebih banyak. Oh, pertanyaan yang lebih banyak. Baik, nanti Ibu Revi akan buat pertanyaan yang lebih banyak untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu Revi minta bantuan Atar ya. Oh, Atar. Silakan Atar untuk memimpin doa penutup majelis. Silakan maju Atar. Yuk. Sikap berdoa. Membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, silakan duduk. Terima kasih Atar. Baik. Selanjutnya Ibu Revi akan menjelaskan tentang puisi dan Ibu Revi akan memanggil kelompok yang belum presentasi. Terima kasih atas perhatian hari ini. Ibu Revi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.